Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Licia Arianti dari kelas 2 SID. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membuat video praktikum yang dimana tentang membahas tentang Google Map. Nah, sebelum itu di sini saya sudah membuat sebuah kode yang dimana dia untuk menampilkan Google Map secara uh, yang dituju dan dia langsung ngezoom. Intinya dia untuk menampilkan Google Maps dengan berbagai bentuk, misalkan dari satelitnya atau dari jenis-jenis lainnya. Nah, sebelum itu juga ada sebuah analisis yang dimana dia itu di analisis ada 3 pertanyaan analisis. Yang pertama itu adalah fungsi dari function on on map ready. Nah, di mana fungsi on map ready ini adalah callback dari metode yang dipanggil ketika peta Google Maps sudah siap dan telah berhasil dimuat. Nah, fungsi ini memungkinkan pengembang untuk mengatur peta, menambahkan marker atau mengatur zoom, kemudian dan melakukan pengaturan lain setelah petanya tersedia. Nah, di sini kalau marker yang saya buat adalah marker dari kota Pekanbaru, dari variabel kota baru. Nah, kemudian fungsi dari maksud dari kode program ini, kode map ini adalah biasanya berisi inisiasi peta itu sendiri, kemudian penambahan marker, pengaturan kamera zoom dari posisi awal, serta konfigurasi lain agar peta dapat tampil sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian jadi isinya itu berfungsi mengatur bagian peta yang muncul ketika pertama kali dibuka. Kemudian cara menambahkan titik baru pada suatu peta itu, proses menambahkan titik baru biasanya menganggap event klik atau one click, biasanya itu ada di bagian akhir seperti marker klik. Nah, itu menangkap event klik, misalnya set on map klik yang saya bilang di bagian atas adalah aplikasi Android yang menggunakan Google Maps untuk menambahkan atau menampilkan peta dan menambahkan marker default, yang dimana memungkinkan pengguna menambahkan marker baru dengan klik lama. Ketika peta itu disiap di on map ready, bagian ini di on map ready, maka aplikasi menampilkan marker di kota Pekanbaru dan mengarahkannya kamera ke sana. Jika aplikasi memiliki izin lokasi, fitur lokasi pengguna diaktifkan. Pengguna juga bisa milih jenis tampilannya, bisa normal, hibrid, satelit, ataupun terrain melalui menu. Lalu fungsi tambah marker one click, di sini tambah marker one click menambahkan titik baru hanya dengan menekan lambang area tertentu pada peta. Titik tersebut diberi marker berwarna magenta dan menampilkan alamat sesuai dengan koordinatnya yang diambil menggunakan G-coder. Nah, bagian G-coder itu adalah bagian yang juga menggunakan G-coder marker ini juga menampilkan keterangan snippet berupa nama jalan dan lokasinya tersebut. Dengan cara ini pengguna bisa lebih interaktif dan menandai lokasi-lokasi penting dan langsung ke aplikasi petanya. Nah, kemudian saya akan menjalankan atau merunningkan kode tersebut. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil dari map tadi. Dia menampilkan map. Nah, terus makernya itu ada di sebuah kota Pekanbaru. Nah, ini ada menu-menu di mana map ini bisa tampil sesuai dengan menu-menu kita. Misalkan kita tampil satelit, maka dia berbentuk satelit. Nah, seperti ini. Dan banyak lagi. Sebenarnya ini kalau peta ini kita memiliki izin permission yang dimana ada di manifest, yaitu izin permissionnya di manifest. Kemudian jika kita klik salah satunya lagi, yaitu di bagian train, dia biasanya menampilkan kayak peta jalan maps gitu. Peta jalan maps seperti ini. Nah, ini dari Google Map pertama. Google Map kedua adalah Google Map yang dimana dia menampilkan peta dengan
lokasi kita saat ini, dan kemudian kita bisa mencari lokasi yang kita tuju. Nah, sebenarnya ini outputnya itu bisa menampilkan lokasi kita seperti awalnya, dan tambahannya itu adalah dia bisa kita bisa mencari lokasi yang kita ingin tuju. Namun di sini untuk outputnya tidak bisa keluar di tampilan petanya. Namun jika dicari lokasinya dia tetap running tapi tidak bisa menampilkan gambar petanya. Kemungkinan sih ini mungkin kurang ada izinnya atau tidak make activity, karena waktu itu bisa nampil. Nah, intinya yang di belajar Google Map yang kedua itu dia bisa mencari lokasi terutamanya karena di sini ada function lokasi melalui variable decoder tadi. Kemudian dia juga berkoneksi langsung dengan lokasi kita, dan dia juga ada map ready yang dimana map itu ready dan bisa ditampilkan. Nah, ini untuk belajar Google 2. Selanjutnya itu tentang Map Libre. Untuk Map Libre. Nah, selanjutnya itu adalah tampilan tentang Map Libre. Nah, di Map Libre ini kita merupakan suatu untuk menampilkan peta dan menambahkan marker khusus pada lokasi tertentunya. Nah, di dalam Map Libre ini dia itu membuatnya itu secara manual, dan inisiasinya melalui layout yang ditampilkan. Layout activity main inilah yang dianya dimuat secara manual dan menggunakan layout inflator, dan komponen map view-nya itu diambil dari layout tersebut. Setelah map view-nya siap, aplikasi membuat style peta dari URL Map Libre, lalu memanggilnya fungsi tambahan marker pada style yang dimuat. Nah, kemudian di main activity-nya itu ada beberapa banyak metode-metode yang dipakai, yaitu ada one script, one resume, one post, unstop, unmemory, dan juga undictionary. Nah, ini dia digunakan karena agar tetap bekerja dengan baik selama siklus aplikasi, maka metode-metode ini diperlukan. Nah, jika metode tambah marker ini dianya digunakan untuk melakukan menentukan lokasi, kemudian membentuk koordinatnya. Lalu icon marker itu diambil dari sumber gambar icon marker yang telah kita download, kemudian marker dibuat sebagai objek filter lalu dijinsenkan. Nah, ini HTML-nya dari maker icon, lalu kita jinsenkan di bagian ini. Nah, kemudian setelah kita jinsenkan, maka dia akan dari data maker tersebut disimpan dalam JSON source lengkap dengan icon teks pekan barunya. Kemudian pengaturan tampilannya seperti warna pasti. Setelah itu dianya akan menampilkan area di zoom yang diarahkan ke tempat tersebut. Nah, itu merupakan Map Libre. Jadi ada 3 map Google yang telah kita pelajarin. Yang pertama, dia menampilkan map lokasi kita dengan berbagai menu fitur tampilan berbeda seperti satelit, seperti terrain, dan lain sebagainya. Yang kedua, Map Google 2 itu dia menampilkan lokasi kita sekarang juga, namun juga bisa menampilkan lokasi yang kita tuju, kemudian dia langsung nge-zoom. Nah, kemudian yang terakhir adalah Map Libre. Nah, Map Libre ini dia menampilkan lokasi yang kita tuju. Nah, kemudian lokasi yang kita tuju itu dengan pembuatannya itu di pemanggilan main activity SML-nya itu secara manual. Nah, dia juga menambahkan makernya itu dengan manual. Kemudian meng-create simbol-simbolnya itu pun tetap manual, dan dia juga menggunakan life cycle method yang dimana ada one start, one resume, one post, one stop, dan juga terakhir itu dan lainnya agar siklusnya itu bisa berjalan terus. Nah, outputnya itu adalah seperti ini. Dia menampilkan kota suatu titik di kota Pekanbaru. Itu merupakan tampilan outputnya. Sekian video dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.